Kehidupan aku sekarang itu ya gampang-gampang sulit ya, apalagi aku dulu kan benar-benar apa sih, kalau keluarga itulah kumpul keluarga yang dulunya aku selalu diutamain ya, memang sekarang pun lagi susah begini aku selalu mengutamain keluarga, ada nggak ada itu ibarat kasarnya hati bikin kepala, kepala bikin hati. Cuman keluarga pun untuk saat ini mengerti sih, nggak kayak dulu lagi. Karena apa yang aku rasakan sekarang, mereka juga yang seharusnya mereka membantu aku sih untuk saat ini. Tapi aku selagi masih bisa berdiri sendiri, aku tetap sekuat apapun aku berdiri sendiri. Gitu. Kalau kesah itu banyak sih ya, karena hidup kita apa-apa sendiri, dari tidur, makan atau mencari untuk makannya pun serba sendiri gitu. Banyak banget sih kesedihan-kesedihan sebenarnya yang dialami untuk saat ini gitu. Cuman kan insya Allah pasti ada jalan terbaik. Sih aku optimis. Kalau pesimis ya mungkin aku udah nggak ada kali ya di Bogor, udah nggak bisa ngontrak rumah orang atau gimana gitu. Tapi selagi aku masih kuat insya Allah aku masih. Ya apa namanya, kan ya, ya. Maksudnya aku nggak tahu ya, dari tidur kayak apa namanya kepakalan karena nggak ada di stres, nggak ada di itu solusinya biasanya itu apa? Ya kalau misalkan dari bangun tidur paling aku ya pikiran udah ke situ sih ya, karena takut oh hari ini takutnya aku nggak makan gitu. Ntar sore lagi gimana lagi gitu kan. Tapi ya udah dari situ insya Allah Allah masih ada, masih jalan, masih alhamdulillah kadang-kadang ada orang baik gitu ya. Ibaratnya walaupun kita pinjam dulu atau gimana ya kita berusaha, alhamdulillah ada aja yang nolong gitu, sampai nggak pernah sih sampai nggak makan gitu ya. Mungkin kita selain berusaha juga mungkin berdoa juga sih untuk kesitunya mah gitu. Jadi ya itulah kadang-kadang mah banyak banyak ketakutan dari bangun tidur. Kadang-kadang kalau kita lagi nyuci aja ya Allah gua makan kayak habis cuci gitu lapar gitu, terus haus atau gimana. Tapi ya udahlah Bismillah aja gitu. Itu aja sih yang aku jalani sekarang. Kalau mikirin untuk sedih dan sedih ya itulah sedih. Tapi kan kadang-kadang kebanyakan orang oh lu biar biar jual kesedihan lu di sini lu dapat duit gitu. Tapi ya memang real kan, ini yang harus kita ceritain ya kita ceritain apa adanya gitu, nggak ada ya ada aja. Makanya oh ini bom lima mangkal kayak berangkat dari rumah jam berapa, terus pulang di rumah jam berapa, terus kayak di Pangkalan juga kan ketemu sama kawan-kawan yang Iya. dengan berbagai macam karakter gitu. Nah, bisa nggak sih ceritain itu dari mulai jam berangkat kayak gitu, berangkat jam berapa, ini jam berapa, mulai jam berapa, terus tantangan di lapangan itu kayak apa, sama apa namanya ya ketemu dengan karakter kawan-kawan waria di Pangkalan itu kayak apa sih, apalagi kalau udah kena alkohol gitu coba deh. Ya kalau berangkat dari rumah jam 11 ya, jam 11 nyampe setengah 12-an sih. Kadang-kadang gua harus di jalannya juga kan, walaupun kita ibaratnya transpuan tetap aja kan, kadang-kadang kita mengalami apa aja yang bisa terjadi di jalan itu udah dipikirin juga gitu. Kadang terus sampai pas nyampe di Pangkalan pun kadang-kadang kalau melihat teman-teman kita trans sudah alkohol itu mereka udah lain lagi pembicaraan yang awalnya baik akhirnya tersinggung kalau kita samanya ribut gitu. Padahal kan itu mencontohkan yang nggak baik ya untuk orang lain gitu. Kalau kita sendiri udah bikin pulang nggak baik gitu, gimana orang lain mau hargain kita sementara kitanya aja masih berbuat tidak baik di situ. Itu sih yang kalau di Pangkalan ya. Kalau untuk pulang pun ya kadang-kadang pagi ya pulang jam 3 atau jam 4, kadang kita dengan hati senyum kalau memang dapat rezeki, kalau memang nggak ada ya sedih nangis gitu. Tapi ya amal lagi gitu. Karena memang ya inilah harus dijalani untuk saat ini. Banyak banget sih kalau mau di jalan ataupun mau di tempat makan sendiri, harus kita sendiri. Pelajaran hidup yang didapatkan selama ini itu apa sih Pak? Banyak sih ya pelajaran-pelajaran yang aku dapat sih, dari kesedihan, kegembiraan, ya kiranya paling kita kalau lagi
kumpul sama teman-teman yang sehati. Sedihnya kalau kita dulu bisa mengasihi orang, malah sekarang kita yang minta-minta gitu. Kalau kita ibaratnya minta, ya ya begitulah, minta bantuan, minta apa gitu. Yang dulu kita pada sering membantu orang gitu, itu sih sedihnya. Kalau bahagianya ya itulah kalau ngumpul sama teman-teman yang sehati, yang searah dengan kita, itu bikin semangat. Nah kalau misalkan mak sendiri yang apa namanya, ya Bong nggak dapat duit. Kalau untuk pribadi aku ya bahwa nggak dapat duit ya sedih lah, karena kita udah ibaratnya dari rumah niat untuk mencari rezeki ya, walaupun ibaratnya rezeki itu nggak tahu kapan datangnya, tapi ibarat kasarnya kita udah berikhtiar. Kalau memang dapat ya alhamdulillah, nggak dapat ya walaupun sedih ya kita bersyukur aja, alhamdulillah aja. Berapa untuk Dari rumah 25.000, pokoknya pulang pergi 50. itu buat ongkos saja? Buat ongkos aja, belum pokoknya kalau kita punya modal itu utama, modal harus punya cepet ya, karena kita kan bukan minum alkohol ya, maksudnya kayak minum teh atau rokok-rokok gitu, kita kan nggak mungkin sendiri juga, masa teman nggak ngerokok kita ngerokok gitu, jadi ya berbagi lagi lah. Jadi kadang-kadang uang cepet itu udah habis di tempat. Harapan emak di usia saat ini? Di usia saat ini harapannya ya pengen sih masih sehat ya, panjang umur. Terus kalau memang kita bisa bantu orang ya pengen ngebantu orang dalam hal tenaga. Kalau untuk ekonomi ya aku aja mungkin butuh bantuan orang gitu ya. Kalau misalkan kalau untuk tenaga ya aku insya Allah siap aja. Justru di usia tua ini kita kan nggak tahu usia umur atau apa gitu. Tapi kalau kita udah ibaratnya membantu orang, mungkin sedikit banyak udah seneng lah hati kita gitu, nggak terlalu gimana juga gitu, kita merasa bangga walaupun udah tua bisa ngebantu dan aktif dalam hal apapun di usia segini. Aku sih pasti bersyukur, alhamdulillah aja itu. Momen momen terhancur, terpatah yang pernah merasakan selama menjadi pekerjaan seni? Momen terhancur ya saat kita mengalami diskriminasi dari tamu, karena ibarat kasarnya kadang-kadang kan banyak tamu berubah-ubah ya. Awal perjanjian misalkan nominal sekian, kadang-kadang udah di dalam enggak, kadang-kadang kita nggak tahu juga dia udah bawa alat kayak pisau atau apa gitu. Jadi kadang-kadang kita nggak bisa nebak si customer kita itu gitu. Jadi dia kelihatan baik tapi dia jahat, kadang kelihatan jahat itu orang baik gitu. Dan disitulah momen-momen sedih bahagia itunya ada juga di menghadapi customer kita. Nah momen terbahagia saat di pangkalan itu apa? Saat ketemu sama kawan-kawan, ketawa bareng sama kawan-kawan sambil minum-minum itu, atau kayak apa, Mak? Ya begitu, kadang-kadang aku kan nggak terlalu minum tiap hari ya. Jadi kalau misalkan lagi momennya enak, akunya enak ya udah kita ketawa-ketawa sambil minum gitu. Itu aja yang bahagia mah. Gitu. Kadang-kadang ada ketemu teman lama ya, teman lama pengen ketemu sama kita juga gitu. Kadang-kadang kita kumpul di situ ketawa-ketawa bareng juga sih di situ. Ya momen yang nggak enaknya ya itulah kalau misalkan kebanyakan trans itu yang memicu dirinya sendiri itu yang jadi tidak baik gitu. Jika alkohol yang sudah berbicara. Betul, alkohol yang berbicara. Yang awalnya baik, ujungnya ya itu. Kadang yang bisa jadi nggak baik. Ya ada lagi kali yang digali. Bagaimana sama lingkungan lingkungan tempatnya Bom, sama kayak pedagang-pedagang atau sama
Ya kan itu kan pasar ya Pak ya, Betul, tempat betul. gerbong itu pasar gitu. Nah jadi kayak bagaimana situasinya gitu. Situasi di tempat mangkal. Alhamdulillah sih sebenarnya tergantung kitanya juga ya. Dari security-nya, dari orang-orang sekitar situnya baik, alhamdulillah. Kalau kita memang bisa bawa diri. Kalau memang kita nggak bisa bawa diri ya kita celaka di situ. Alhamdulillah di situ security-nya aja masih berpihak ke kita. Kalau kita misalkan ada masalah apa-apapun karena ada CCTV di situ, jadi kita langsung mereka security turun ke bawah bantu kita. Tapi kalau kitanya salah pun tetap aja karena mereka kan ngeliat. Jadi kita, mereka harus nanya, mempertanyakan ada masalah apa. Terus kok bisa kejadiannya seperti itu gitu. Jadi ya mereka nggak diam, mereka langsung merangkul atau membantu kita sih kalau kita kena masalah di sini. Tapi kan sebenarnya dengan keberadaan kawan-kawan mangkal itu kan itu pasar, ruko-ruko kan kalau malam pada tutup. Jadi sebenarnya tanpa apa ya, tanpa disadari sebenarnya kawan-kawan juga jadi satpam untuk. Betul, betul. Kadang-kadang kita yang nyatpamin ruko-ruko mereka. Jadi sebenarnya sih bukan ini ya. Kalau security di situ cuma sebenarnya nyantai sih, enak karena mereka merasa ada anak-anak kok di bawah gitu. Kalau ada apa-apa kita melapor gitu. Jadi kayak sistem kerjasama lah kita sama mereka. Kita dikasih tempat dan mereka ibaratnya nggak ini ke kita gitu, nggak rese atau gimana. Jadi di situ alhamdulillah sih nyaman, untuk aku pribadi mah nyaman ya karena memang lingkungan itu lama. Kalau Mas sama keluarga kayak gimana? Sama keluarga aku baik-baik aja. Alhamdulillah sampai saat ini keluarga tidak ada kekanan sih ya. Kalau untuk aku pribadi apapun yang aku jalani intinya aku masih bisa jaga diri aja. Keluarga, orang tua dan apa namanya saudara-saudara. Ya pokoknya dari ponakan, dari anaknya ponakan pun alhamdulillah aku bisa menghargai juga. Baik-baik aja sih. Di kesendirian iya di kosan atau di rumah dengan kondisi yang saat ini secara perekonomian naik turun gitu ya Mas. Hal kesepian apa? Hal sepi. Naas yang paling iya ini kan tuh yang ya itulah ketakutan yang nggak makan gitu, kadang-kadang ketakutan nggak kebayar kontrakan gitu. Kalau misalkan ya sepi paling nangis sendiri lah ya, karena teriak pun kata aku juga siapa yang akan nolong, yang ada cuma diketawain kan gitu. Karena kan ibarat kasarnya jangankan teman lah, saudara aja kalau ngelihat kita lagi di bawah mana ada sih, bukan ngejelekin saudara juga ya, ibaratnya memang yang aku alami seperti itu gitu. Kadang-kadang saudara jadi orang lain jadi saudara. Kalau untuk saat ini ya di kala aku lagi benar-benar terpuruk saat ini gitu. Tapi aku nggak mau memikirkan terlalu jauh ke situ sih. Yang penting jalanin aja gitu. Gimana ntar aja gitu. Karena kalau dipikirin pun ya bisa stres sih untuk saat-saat ini ya, secara perekonomian yang sekarang ini. Ya bisa begitulah kadang-kadang. Kalau nggak kuat-kuat kita mikir panjang, ya otomatis kita pengennya melakukan hal-hal yang nggak baik aja, hal-hal negatif gitu yang selalu ada di otak. Karena saking nggak kuatnya menghadapi ekonomi satu. harapan iya, harapan belum sih? Harapan iya saat ini itu apa? Dan apa yang ingin sampaikan sama orang-orang di luar sana? Kalau harapan aku sih ke depannya, siapapun kita, kalaupun kita transpuan, berilah contoh yang baik, jangan memberi contoh yang tidak baik. Karena kita mau dihargai orang, kita harus bisa menghargai orang. Baik trans yang muda ataupun trans yang udah seangkatan aku, tolong jaga satu kesehatan kita, jangan lupa untuk mengecek terus kesehatan, karena kita memang lebih penting, utama itu kesehatan. Kedua, ya bersilaturahmi dengan baik sesama trans. Ya harapan-harapan kita pokoknya kita harus benar-benar ngejaga kita sebagai transpuan, harus benar-benar menunjukkan di titik kekurangan kita, kita punya kelebihan yang lain. Itu aja sih untuk aku. Sampai sana. Oke, thank you. Ada yang mau ditambahin nggak, Lip? Sih, makan juga kadang di kos juga kadang kasih. Kalau ada nggak yang
kayak ketemu yang usil kayak yang di kos gitu. Kayaknya udah kayak tadi masuk di pangkalan ya. Apa mau ditambahin? Tadi kan di pangkalan ya, kos Ya. belum. Kosan. Ah, Cuma di kosan tinggal sama siapa kan sendiri. Tapi di sekitar kosan bagaimana lingkungan lingkungan di kosan, terus emak juga suka ngambil temen di kosan. Gimana lingkungan di kosan itu, terus kanan kiri apakah ada kan teman-teman waria dan lain-lain gitu. kalau untuk di kosan pribadi itu ya alhamdulillah ya, karena balik lagi gimana kitanya. Kalau untuk tamu-tamu itu yang di online itu kadang-kadang ya kita kan nggak tahu juga. Kadang-kadang kan yang seperti di pangkalan aja deh gitu resikonya. Kalau memang kadang-kadang dia niat baik, tahu-taunya berutah gitu. Karena kan kita nggak tahu gitu, apalagi di tamu online ya. Karena kadang-kadang udah bawa minuman, kitanya tahu-taunya kita dicampurin apa-apa itu nggak tahu gitu. Itu yang harus kita waspadain sih. Kebanyakan yang terjadi di transpuan sekarang itu yang online, kebanyakan mereka ngasih minuman, terus minuman itu dicampur-campur, kita lengah, kita diambil barang-barang kita. Itu sih yang banyak kejadiannya kalau di kosan itu, kalau online ya, tamu-tamu online. Itu di tangan kanan kiri ketika emak misalkan kayak ini ada yang suka ngebantuin emak. Alhamdulillah kalau nggak pernah sih ada kejadian seperti itu ya, alhamdulillah, mudah-mudahan jangan. Cuman kalaupun aku bertamu, mereka paling nanya, itu siapa tante gitu. Aku jawab ya teman-teman kerja aku. Jadi mereka nggak terlalu banyak harus tahu gitu tentang aku, karena disitunya aku pun bisa membawa diri pribadi aku. Ada teman waria yang nonton di situ. Ada tapi jauhan. Nggak pernah menjadi kayak saling bantu, saling Nggak ada, malah masing-masing malah ibarat kasarnya kita ngeluh aja, mereka seolah-olah malah ngetawain gitu. Tapi ya buat aku nggak masalah sih, itu aja sih.